Ketika kita freelancer misalkan di dunia film atau khususnya di sinematografi gitu, kita harus tahu tuh film itu tuh apa, seni film itu apa, sinematografi itu apa, itu harus pengetahuan yang mendalam. Teknologi teknologi kamera itu seperti apa, teknologi pencahayaan itu seperti apa, itu wilayah itu tuh teknologi apa, teknologi proyektor dan seterusnya. Sosial budaya karena kita ngomongin tentang manusia, namanya film itu pasti dia berbicara tentang manusia. Pasti ada struktur sosial di dalamnya, ada budaya, kita bikin cerita di mana, di Jawa, di Lombok, di mana, kita pasti akan bersentuhan lah dengan wilayah-wilayah itu. Itulah keilmuan untuk kita crafting, apa yang mau kita buat. Nah, tapi ada soft skill yang itu akan sangat menunjang nilai kita nih. Gimana kita mem-branding diri kita. Gue coba, apa namanya, secara acak aja. Bagaimana kita mem-branding diri kita di dunia freelance ini, ya. Karena kita kan nggak ada kantor, diri kita inilah kantornya, diri kita inilah perusahaannya. Jadi kita harus mem-branding seperti apa, kita mau seperti apa. Bagaimana kita, bernegosiasi, bagaimana kita mempresentasikan ide, bagaimana kita berorganisasi, bekerja di dalam sebuah tim kerja yang besar, bagaimana kita mengurus kontrak kerja, bagaimana kita mengelola, finansial kita. Nah, itu semua tuh ada dalam satu paket, pribadi seorang, freelancer. Kalau kita punya agent gitu, itu tuh mungkin kita, dimudahkan. Untuk masalah branding itu bisa agent yang melakukan, negosiasi kontrak itu bisa agent yang melakukan, mungkin presentasi itu baru kita maju tuh sebagai pekerja kreatif. Tapi karena kita ini berdiri sendiri, semuanya itu harus kita handle sendiri. Nah, ini yang mungkin bisa jadi, sedikit catatan buat teman-teman, mungkin yang baru mau, terjun ke dunia freelance di industri film, setidaknya ini nih yang bisa gue petakan, keilmuan-keilmuan atau pengetahuan yang harus kita miliki supaya kita bisa berkembang di industrinya. Nah, di sini masalah finansial ini sengaja emang gue garis bawahi sebagai pengingat aja. Freelancer itu kan kita harus mengelola sendiri ya duit kita. Beda kalau kita di, sebuah perusahaan. Kalau kita di sebuah perusahaan, gaji kita berapa itu udah dipotong. Potong buat asuransi, udah ada, potong buat, apa sih namanya, duit pensiun, itu udah ada. Banyak potongan-potongan yang nantinya itu akan kita terima, ya. Kalau di freelance itu kan nggak ada. Kita gaji 1.000 ya kita terima 1.000. Terus kita jalan-jalan, kita habis 1.000 ya habis itu 1.000. Maksudnya sesederhana itu. Makanya kenapa, literasi finansial di sini gue tuliskan, jadi kemampuan kita lah. Kemampuan kita memahami finansial itu seperti apa, kemampuan kita mengelola keuangan itu seperti apa, itu menjadi faktor penting. Kenapa itu menjadi faktor penting? Supaya kita itu bisa objektif terhadap sebuah pekerjaan. Apa sih maksudnya kita bisa objektif dari sebuah pekerjaan? Maksudnya itu gini, setiap pekerjaan itu pasti dia memiliki potensi. Setiap pekerjaan. Potensinya ini ada potensi baik, ada potensi buruk, pastinya. Nah, ketika kita kita jadi bukan berarti jadi harapannya tuh gini ya, kenapa gue share ini, biar kita itu nggak ada di titik, di posisi, ini job, ini pekerjaan, kita rasa-rasa ini kok kayaknya ini pekerjaan nggak benar atau gimana gitu. Cuman ya udahlah ya kita sikat aja karena kita nggak punya uang lagi. Nah, itu tuh sering dan itu terus terang itu juga pernah gue alamin. Nah, belajar dari situ gue cobalah. Gue coba belajar sendiri mengenai finansial itu seperti apa, keuangan itu seperti apa. Hal-hal sederhana, nggak juga gue sampai sekolah ekonomi gitu, nggak. Tapi hal-hal yang cukup praktis yang bisa gue terapkan, supaya gue tuh ketika ada sebuah pekerjaan, gue bisa lebih ngelihat pekerjaan itu dari berbagai sisi. Ya, dari berbagai sisi, sisi menguntungkannya apa, sisi merugikannya apa. Gue bisa cukup objektif itu, ngenilainya dari berbagai sudut. Setelah itu ketika gue mengatakan ini, gue nggak ambil ini pekerjaan atau gue terima ini pekerjaan, itu gue cukup waras gitu ininya, pertimbangannya, cukup rasional gitu maksudnya, ya. Nah ini tadi yang gue maksudkan karena setiap pekerjaan itu dia tentunya memiliki sebuah potensi. Cuman potensinya itu yang kita harus hati-hati. Ya, dia ke arah mana gitu. Karena nggak semua pekerjaan itu, nggak semua tawaran yang masuk itu bisa menjadi hal yang baik. Ada juga pekerjaan yang itu malah menjadi hal yang buruk.
Oke. Nah, di situ tuh kehati-hatian kita. Nah, kita masuklah ke sini. Bagaimana kita menentukan harga kerja? Ini based on pengalaman gua aja nih ya, teman-teman. Ketika kita menerima sebuah pekerjaan, ada 2 kolom besar di sini apa namanya, gue coba highlight. Pertama, informasi tentang pekerjaan itu sendiri. Kemudian, informasi kedua tentang kebutuhan kita sendiri. 2 faktor besar itu tuh yang harus kita perhatikan. Pertama, gue mau coba bahas, kita cari tahu informasi ini fase yang gue coba jabarin mengenai bagaimana harga kerja itu bisa ditentukan based on pengalaman gue. Pertama, kita cari tahu dulu mengenai informasi pekerjaannya, ya. Jenis pekerjaannya misalkan, pemberi kerjanya, tingkat kesulitan berapa lama, ini gue coba jabarin. Jenis pekerjaan ini sebagai sinematografer gitu, gue ngelihat jenis pekerjaan itu kita bisa bagi 2. Ada yang sifatnya pendek, harian gitu orang menyebutnya, ada yang sifatnya panjang. Harian itu misalkan video klip, iklan, company profile, dan sejenisnya gitu. Itu yang sifatnya pendek, sehari, 2 hari, 3 hari, sehari, 2 hari, 3 hari, paling lama 5 hari misalkan. Ya. Itu yang kategorinya masuk ke pendek. Kemudian ada yang kategorinya panjang. Itu bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Ada yang jenisnya series, feature film, dokumenter, dan seterusnya. Ya. Jadi kita tahu dulu nih, ini jenis pekerjaan yang mau kita ambil, ini yang mana. Ya. Kemudian, ini faktor penting nih, pemberi kerjanya. Ini kita harus riset, kita nggak harus riset yang mendalam juga, tapi setidaknya kita collect informasi gitu mengenai pemberi kerja ini. PH-nya, misalkan kita di calling PH. PH-nya ini siapa sih, apa sih nama PH-nya? Bagaimana PH ini? Kredibilitas PH ini seperti apa? Siapa sih teman kita yang pernah bekerja di PH itu? Kita coba aja ngobrol, ya. Informasi apa yang kita butuh ya? Sesederhana misalkan teman kita seprofesi ini waktu masuk ke PH itu dia kerja berapa hari sih proyeknya? Mungkin sama misalkan jangka waktu pekerjaannya sama kita. Terus bagaimana harga yang masuk di situ? Terus sistem pembayarannya, ada masalah nggak? Ada termin atau gimana-gimana? Macam-macam lah informasi yang kita coba cari tahu mengenai si pemberi kerja ini. Kalau dia itu produser ya kita cari tahu siapa produser ini, dia pernah bikin apa, dan seterusnya. Pernah ada masalah nggak? Karena begitu pernah ada masalah, itu jadi warning tuh. Itu kita harus hati-hati. Oke, nah setelah itu kita punya informasi mengenai pemberi kerja kita ini, kita coba lihat mengenai beban kerjanya, tingkat kesulitannya itu seberapa sih ini yang mau kita kerjain. Jadi kita menerima satu pekerjaan, kita ditelepon, kita diundang, kita diajak untuk mengerjakan satu proyek, itu tentu kita senang. Tapi itu bukan berarti kita euforia gitu, kita melupakan banyak hal, ya. Nah, ini mengenai beban kerja. Skenarionya itu seperti apa, ya. Karena itu sering kali gue ngelihat, misalkan, oke ini ada syuting segini 30 hari, oke 30 hari. 30 hari itu ternyata, itu cuman 30 hari aja, omongannya 30 hari, tapi begitu di breakdown skenarionya itu 60 hari. Nah, itu jadi masalah itu. Jadi, itu kenapa di depan tadi itu gue bilang, kalau kita punya kita nggak kepepet-pepet banget gitu. Jangan sampai kita itu berada di posisi yang kepepet secara finansial. Kalau bisa itu kita jaga, supaya kita itu masih punya rem gitu untuk ngecek ini kayak apa sih cerita yang mau kita bikin ini kayak apa. Karena once kita udah terima kontrak, kita tanda tangan, nah itu udah susah tuh yang lain-lainnya. Kan kita juga mau tahu ini film ini yang mau gue kerjain ini bercerita tentang apa. Ya, itu penting. Kemudian, ini kira-kira berapa scene sih yang harus gue kerjain? Itu kan tinggal kita bagi aja. Misalkan kita punya 100 scene, 100 scene yang mau kita kerjakan. Terus tadi itu dibilang 30 hari, berarti kan sehari itu kan kurang lebih tinggal kita bagi. Kemudian hal teknis apa yang kira-kira butuh kita kita perhatikan. Lokasinya, nah lokasi syutingnya ini mau di mana?
di Jogja, di Papua, di mana, di Medan, di Toba atau di mana. Itu menjadi penting. Kenapa? Supaya kita sebagai pekerja, sebagai freelance, itu bisa memperhitungkan resikonya ini bisa gue ambil nggak ya? Resiko ini berbanding nggak dengan harga yang gue terima? Satu poin teman-teman, di dunia freelance itu cukup trikinya tuh gini, pekerjaan kita hari ini itu adalah tiket untuk pekerjaan kita besok harinya. Gitu. Jadi orang itu nggak akan lah ngelihat apa yang gue bikin 5 tahun lalu itu nggak akan orang ngelihat. Yang orang akan ngelihat apa film terakhir yang gue kerjain, misalkan. Nah, itulah yang akan jadi bahan pertimbangan gue tuh diajak ke job berikutnya atau enggak. Jadi itu emang tantangannya itu kita harus selalu bisa memanage resiko-resiko itu dari satu pekerjaan, karena pekerjaan inilah yang akan membawa kita ke pekerjaan berikutnya, begitu seterusnya kita berjalannya. Nah, yang ini mengenai jangka waktu pekerjaan. Berapa lama jangka waktunya? Ya. Bagaimana kita berhitungnya? Di sini teman-teman, gue coba bagi waktu pekerjaan itu based on production days dan shooting days. Ini kan sering banget kita dengar. Oke, ini, halo Mas Daus, ini kita mau syuting 30 hari. Nah, itu gue nggak pernah mau itu, di wilayah 30 hari shooting days itu gue akan selalu minta production days. Production days-nya itu berapa? Ini coba teman-teman lihat, ini kan kalau kita objektif ngelihatnya, kita bekerja artinya itu kan kita meluangkan waktu. Kita meluangkan waktu berarti kita meluangkan waktu di masa praproduksi. Ya, kita persiapan segala macam, hunting lokasi, bikin tes, segala macam tes, itu kan kita meluangkan waktu. Kemudian syutingnya sendiri kita meluangkan waktu. Kemudian habis syuting ada lagi proses coloring dan seterusnya. Itu kita juga meluangkan waktu. Nah, proses waktu itulah yang gue coba hitung. Jadi bukan syutingnya aja. Kalau syutingnya aja berarti gue nggak hitung tuh praproduksinya gue persiapan berapa, sebulan, 2 bulan itu nggak gue hitung berarti. Ya, itu yang gue coba share ke teman-teman bagaimana kita ngelihat sebuah pekerjaan itu. Karena kalau kita nggak dihitung persiapannya, berarti itu kan apa ya, agak nggak fair lah menurut gue. Karena di hari itu kan kita bekerja. Nah, di sini gue kasih highlight, production days itu menjadi penting karena akan digunakan sebagai pembagi dengan hari kerja. Nanti di bawahnya ini gue coba bikin ilustrasi sedikit mengenai, gue tuh nggak bagus ya matematikanya, cuman gue coba hitung pelan-pelan. Oke, 3 poin tadi itu ada informasi, beban kerja, jangka waktu kerja itu informasi yang harus kita dapatkan dari jenis pekerjaan yang mau kita kerjakan. Nah, setelah itu kita udah tahu kisarannya ya, maksudnya bebannya aja dulu, angka tuh belum, kita belum tahu. Kita coba lihat, apa sih kebutuhan kita. Nah, di sini nih gue coba ini ya, gue coba kebutuhan versus keinginan gitu. Ini yang gue mau bahas ini kebutuhan aja. Ya, kita pengen punya apa itu gue coba skip aja dulu supaya kita nggak melebar. Lebih ke kebutuhan kita, kebutuhan mendasar gitu untuk hidup ya. Nanti kalau terkait dengan keinginan misalkan pengen punya iMac, pengen punya apa segala macam, itu tinggal teman-teman kembangin aja. Di sini gue coba bahas ke wilayah yang mendasar aja. Nah, kebutuhan kita itu kan harus tahu ya. Kalau dia itu barang jadi gitu, misalkan apa ya, harga barang gitu, itu kan clear ya, materialnya berapa, bahan bakunya berapa, ongkos produksinya berapa, biaya distribusinya berapa, itu kan semua dihitung sampai keluarlah harga satu bungkus rokok ini misalkan 25.000 ya. Berarti di situ udah ada ongkos margin buat si penjual eceran udah ada, margin buat pabrik besarnya itu udah ada, margin buat negara pajaknya itu udah ada. Semua itu diakumulasi sampai jadilah harga sebungkus rokok itu menjadi 25.000. Ada nilai-nilai, ada indikator-indikator yang dijadikan untuk menentukan harga tersebut. Nah, kita ini gimana menentukannya? Ya kita coba hitung based on kebutuhan aja. Based on kebutuhan hidup kita, ya. Kebutuhan hidup, hal yang mendasar, misalkan tempat tinggal, transportasi, dan seterusnya.
Kita coba detailin, itu kira-kira kita berapa sih? Sebulan, kita ambil aja, sebulan, standar kita itu kira-kira berapa? Range-nya aja, range-nya. Ya, naik turun sedikit, tapi kan akan ketemulah rata-rata itu. Berapa kita, punya kebutuhan, keuangan dalam, 1 bulan. Nah, di sini gue coba tulis, ada asuransi, karena itu penting. Kalau di pekerjaan, apa namanya, di kantoran, itu kan ada asuransinya. Nah, kalau di kita ini kan nggak ada. Nah, itu pentingnya kita sebagai pekerja lepas juga punya jaminan. Karena bisa jadi kita itu juga menanggung hidup orang lain, menanggung hidup keluarga, istri, anak, dan seterusnya. Makanya kita itu penting, sebagai pemberi nafkah, kita itu harus wajib hukumnya kita itu punya asuransi. Kemudian tabungan, ya. Kita tuh pengen nabung berapa sih? Upgrade diri ini ya, kita tuh harus ningkatin sendiri kualitas kita, ikut kelas, apa, workshop, dan seterusnya. Nah, kira-kira berapa sih kita anggarin? Itu kita harus clear di wilayah itu. Nah, itu tadi yang gue maksud di poin ini, setelah itu akan ketemulah rupiah, berapa kira-kira harga kerja kita yang kita butuhin. Karena idealnya harga kerja itu dia lebih besar dari kebutuhan kita, minimal sama. Minimal sama, minimal dia nutup. Kenapa dia minimal nutup? Karena setidaknya dari poin yang tadi kita jabarin itu, kita udah punya tabungan gitu, ya udah punya tabungan, udah punya, tabungan buat apa, udah bisa nyisihin duit buat kita meng-upgrade diri dan seterusnya, ya. Ini gue ngasih contoh. Misalkan ini ya, ini contoh aja. Nanti teman-teman bisa kebangin sendiri, kebutuhan tiap orang itu kan, sangat berbeda. Gue ngambil contoh misalkan kebutuhan dasar, ini 3 juta. Ya, apa aja misalkan, ada transportasinya masuk ke situ, ada makannya, ada kebutuhan internet misalkan, pulsa dan seterusnya. Gue coba buletin aja misalkan ini 3 juta. Kemudian asuransi 150.000, ini gue cuman, nyontek BPJS aja. Oke, kemudian tabungan, pengen nabung tiap bulan itu 500.000. Kemudian untuk pendidikan yang untuk mengupgrade diri tadi itu gue coba sisihin 750. Nah, ketemulah angka, singkat kata, ketemulah angka 4.400.000. Nah, 4.400.000 itu, itulah yang gue coba bagi. Gue coba bagi 30 hari. Nah, ketemulah angka, kebutuhan harian kita, ya, 146.000. Ya, ini kita coba pelan-pelan ya. Nah, berdasarkan perhitungan kebutuhan tadi, kita udah tentukan harga kerja. Nah, kita lihat. Kita coba di atas tadi, kita sudah membahas mengenai shooting days dan production days. Kita coba aja bagi. Ya, misalkan kita terima satu job, 10 juta. Ya. Kita bagi dengan shooting days, misalkan 30 hari. Nah, ketemulah 330. Tapi, sebenarnya syuting 30 hari itu dia punya praproduksi, ada hunting apa, karena nggak ada tuh syuting ujuk-ujuk syuting. Pasti dia punya masa satu fase persiapan, ya. Yang sering kali gue temuin syuting 30 hari itu, persiapannya itu bisa sebulan, bisa 2 bulan. Nah, ini gue ambil sederhananya aja, praproduksinya itu 25 hari. Ya, ini biar ketemu bulatnya aja ya, biar ketemu bulatnya 60 hari. Buat ilustrasi teman-teman, praproduksi 25 hari, total semuanya 60 hari. Gue bagilah 10 juta itu tadi, gue bagi di 60 hari. Ini langsung kelihatan selisih angkanya gitu, ya. Nah, karena tadinya gue berhitung based on, praproduksi, apa namanya, production days, si 10 juta itu tadi, kan ketemulah angka 165.000. Nah, terus itulah yang gue bandingin dengan kebutuhan harian gue. Kebutuhan harian gue tadi, ya, setelah kita hitung hariannya di perhitungan yang ini, ya, 146.000. 146.000 itu kan kalau gue sebulan. Kalau gue hidupnya 2 bulan, karena waktu yang gue mau barterin itu 2 bulan,
maka si 146 ini gue kali 2, ketemulah angka 200 sekian, 300 gitu. Ya, kita buletin 300.000. Nah, terus kita lihat ongkos kerja kita tadi, biaya kita yang kita negoin 165.000. Sedangkan kebutuhan kita ya lebih dari itu, karena kita mau barternya ini 2 bulan. Nah, kan nggak ketemu tuh angkanya. Nah, ketika itu nggak ketemu, maka kita negosiasikan. Kita negosiasikan, ya. Itu pentingnya kita kita memahami gitu cara bernegosiasi. Ya, bagaimana kita ngenali siapa produser ini, bagaimana pendekatannya, bagaimana cara ngobrolnya untuk ngobrolin angka ini. Karena seringkali gue ngelihat terjadi deadlock gitu, terjadi kebuntuan itu bukan hanya gara-gara cara cara menegosiasikannya itu yang kurang tepat. Akhirnya deadlock, akhirnya kita nggak jadi dapat pekerjaannya. Ya, itu penting itu soalnya wilayah negosiasi itu. Nah, di sini yang gue maksudkan ke teman-teman adalah pentingnya kita itu menghitung based on production days. Jangan hanya sekedar shooting days. Itu poinnya. Nah, kita coba bagi lagi. Ini kan masalah pembagi aja nih. Masalah pembagi. Coba kita bagi lagi dengan jam kerja. Ini wacana, teman-teman. Di sini kita ngelihat, kalau angka yang tadi gue ilustrasikan itu, kita syutingnya oke, kita ngitung production days 60 hari, kita bagi dengan jam kerja. Ya. Jadi kita dihargain per jamnya itu segini, 11.000, 12.000 lah. Bagaimana kalau kita bekerjanya 20 jam? Ini di luar masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu udah ngelanggar itu. Kalau kita kerja lebih dari itu. Ya. Yang gue maksudkan adalah ketika jam kerjanya jadi panjang, maka sebenarnya harga kita, nilai kita itu juga jadi turun. Itu kenapa pentingnya kita fight di wilayah itu, wilayah jam kerja itu. Tapi memang gue juga sadar, karena gue ini pelaku industri, gue sadar, nggak semua setuju. Semua setuju. Mau sutradara, mau apa, itu semua setuju. Kalau kita bisa bekerja 14 jam. Cuman memang tantangannya itu cukup besar gitu. Ya, itu nggak semudah kita main ngotot kalau nggak 14 jam gue pulang gitu, maksudnya itu kan nggak nggak menjadi solusi juga. Pengennya kita industrinya tetap sehat, kitanya juga sehat, kitanya juga berpendapatan yang baik. Jadi secara ekosistem itu tumbuh dan dia berkembang jadi lebih baik, kan itu poinnya kita. Oke, nah ini itu tadi ya yang bisa gue share mengenai bagaimana kita ngelihat satu pekerjaan ya yang tadi gue share, kita cari tahu dulu pekerjaan ini siapa pemberi kerjanya, kita harus riset itu. Setelah kita tahu siapa pemberi kerjanya, jenis pekerjaannya ini kita mau kayak apa ya, dan seterusnya, supaya kita itu bisa ngukur kemampuan kita sama resiko yang mau kita taruh di dalam satu pekerjaan itu. Nah, ini buat teman-teman yang baru, ini yang bisa gue share bagaimana strategi untuk masuk ke industri film. Nomor satu itu memiliki goal yang jelas, memiliki tujuan gitu. Kita masuk itu kita mau jadi apa? Karena ada banyak departemen di situ. Kita mau jadi penata artistik atau mau jadi bagian dari departemen penata artistik, ya karena suka gambar, suka ngedesain dan seterusnya. Kita harus clear tuh mau kemana. Nggak bisa kita tuh masuk aja gitu. Yang penting kerja dapat duit. Nah, itu tuh setahu gue, sepengalaman gue tuh kalau nggak ada goalnya jelas mau kemana itu nggak lama dia di dalam industri. Ya, jadi pertama memiliki goal yang jelas. Kita mau jadi apa? Apa sih tujuan yang mau kita kejar? Tahun ini gue mau apa? Tahun depan gue mau apa? Ada tujuan. Setelah itu, buat teman-teman, susunlah yang namanya itu kurikulum pribadi. Misalkan, gue mau jadi DOP. Gue mau jadi DOP tahun kapan? Nah, untuk jadi DOP itu di tahun segini, 3 tahun lagi misalkan dari sekarang, keilmuan apa sih yang harus gue miliki? Skill apa yang gue harus miliki? Ilmu apa yang harus gue kuasain? Nah, itu coba disusun. Gimana cara gue belajarnya dalam sekian waktu tahun itu? Nah, itu kita susun, kita coba jalanin itu. Ya, ini termasuk dengan memiliki motivasi untuk selalu belajar. Jadi kita nggak cepat puas gitu. Nah, sisanya ya sabar, sabar, gigi, kerja keras itu di semua bidang lah. Ya, jujur, ulet dan seterusnya. Nah, ini
gue coba meng-highlight mengenai dunia magang gitu ya. Di di industri film itu kan ada sumber daya manusianya gitu ya. Gue ngelihat itu ada dua besar ya. Gue coba kelompokin secara sederhana. Ada sumber daya manusia yang dia itu berasal dari sekolah film, ada sumber daya manusia yang dia non sekolah film. Oke, kemudian itu gabung tuh di dalam sebuah industri. Ya, mereka bekerja. Nah, dari manapun kita berasal itu nggak pernah ada masalah. Mau dari sekolah film, mau bukan sekolah film, mau sekolah apa namanya, dari sosiologi, dari antropologi, arsitektur, mau dari mana aja, ya. Nggak sekolah sekalipun, itu tetap kita bisa berkembang di dalamnya. Nah, ketika kita masuk, pengenalan dunia kerja itu kan kita magang, ya. Kita magang, kita praktek magang. Nah, di sini yang gue coba highlight mengenai magang itu. Magang itu kita jangan langsung ngomong masalah duit, karena magang itu kalau kita cukup jeli ngelihatnya, ya jadi jangan sampai kita mau magang, tapi kita langsung berhitung gitu. Hitung-hitungan tadi itu langsung kita konversi, ah gue mau magang segini kebutuhan gue, ah itu nggak akan ketemu teman-teman. Malah bisa jadi, ini kenapa gue hadirkan, jangan sampai kita salah tafsir gitu. Ya, kalau kita mau magang, itu kita coba lihat, ada nilai yang kita dapatkan. Nilai yang kita dapatkan ini, kalau kita konversi dia menjadi duit, sebenarnya ini besar. Ya, pertama, ketika kita magang, kita itu bisa dari dekat ngelihat satu proses kerja, mulai dari persiapan, misalkan film itu, jadi kalau ada teman-teman yang tertarik buat magang gitu ya, saran gue tuh lu ikut itu jangan pas syutingnya. Kalau syutingnya itu ya udah chaos-chaosnya aja udah itu. Tapi bagaimana film sebagai sebuah desain itu disusun. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapin waktu proses itu. Secara dekat kita ngelihat, bikin catatan, bikin catatan. Karena kenapa ini jadi penting? Karena kan waktu kita masuk itu kita kan nggak cuma cari duit, tapi ada satu proses, ada satu nilai kreatif yang pengen lu kejar gitu ke depannya. Nah, ada kasus macam-macam, misalkan secara sederhana catering telat kayak apa kayak gitu. Ya, genset telat, genset apa, banyak hal yang bisa kita coba lihat solusinya itu seperti apa. Teamwork itu seperti apa, banyaklah yang bisa kita lihat dari proses magang itu. Nah, kenapa itu menjadi penting, studi kasus itu menjadi penting, karena once kita masuk ke dalam industrinya, as a freelancer, sebagai tenaga profesional, kita itu udah punya bekal terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan waktu kita magang tadi. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap masalah duit, duit itu penting teman-teman. Itu gue juga sadar, kita hidup kan semua barternya itu pakai duit. Tapi yang gue sadari adalah, apapun yang kita lakukan, jangan pernah jadikan uang itu sebagai motivasi. Yang harus kita jadikan motivasi menurut gue pribadi adalah nilai. Kita naikin potensi kita naikin nilai yang kita miliki. Karena itu nanti yang akan jadi alat tukarnya. Seiring kita naik nilainya, seiring kita memiliki kemampuan yang nggak semua orang juga miliki, itulah nilai tawarnya. Di situ lu mau sebut angka berapa, lu sebut aja. Ya. Jadi itu yang bisa gue jadikan sebagai penutup. Teman-teman, jadikan nilai diri itu sebagai motivasi. Naikin nilai dirinya, angka ngikut. Ya. Kemudian kenali industrinya, terus jadilah yang terbaik. Itu yang bisa gue share ke teman-teman, semoga bermanfaat.